Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita iseng-iseng bedah porto lagi Mas Bro. Di sini ada beberapa emiten ya, 1 2 3 4 5 6 emiten Mas Bro. Di sini juga minusnya udah lumayan dalam dari ISSP, Toys, NICL, BABP, BCIC dan Bola Mas Bro. Nice, di sini Mas Bro lihat ya, saham-saham di sini itu termasuk tergolong gorengan ya. Kecuali si ISSP. Kalau ISSP ini memang perusahaannya lagi bagus kalau menurut saya. Terus yang lain nih menurut saya gorengan. Tapi coba kita lihat aja, kita bahas aja di sini. Siapa tahu Mas Bro ada yang nyangkut juga di saham-saham ini. Semoga bisa bermanfaat dan minimal menghibur lah ya. Oke, minggu-minggu gini kita buat konten santai saja. Nice, di sini adalah ISSP yang pertama Mas Bro. Nice, kita lihat ISSP. Nah, ini adalah perusahaan pipa baja, pipa besi ya. Di sini biasanya buat kilang-kilang minyak seperti itu. Nice, di sini kalau Mas Bro lihat ISSP ini harga sahamnya cenderung naik ya dari tahun lalu, dari Maret 2020 sideways terus naik terus. Karena memang kinerja perusahaan dari ISSP itu semakin bertumbuh Mas Bro. Jadi investor tuh pada suka nih sama ISSP. Makanya sahamnya itu cenderung naik terus. Nice, di sini ISSP udah mulai sideways lagi ya, sideways lagi di kisaran harga 282 sampai 320. Nah, kalau Mas Bro lihat candle merah ini yang kemarin ya, ini kayaknya ISSP itu nggak mau turun lagi dari sini Mas Bro. Ini kelihatannya seperti itu kalau menurut saya. Ini kan udah hijau tinggi, terus kempes, terus di hari keduanya open gap atas, terus turun. Ini lumayan dalam nih penurunan tanggal 26. Tapi di tanggal 27 itu kecil sekali. Ya, kalau Mas Bro lihat yang di sini, kalau dia mau menurun kan gede gitu ya, terus kecil seperti ini terus hijau. Nah, kalau ini udah kecil Mas Bro, ini harusnya nanti akan naik lagi. Dia kemungkinan akan mulai nembus all time high-nya di 320. Mungkin dia kalau misalnya closing di 330 atau 328 seperti itu. Jadi dia akan garis 320 itu suatu saat akan jadi support. Kalau sekarang resisten seperti itu. Jadi kalau ISSP itu kalau menurut saya dia minus 7% ya. 7% dia beli 8 juta ya. Udah minus sih. 8 juta, 9 juta mungkin dia belinya. Terus 7%, berarti dia beli di sini Mas Bro, kemungkinan. Kalau nggak beli di sini ya. Kalau nggak dia beli di sini di tanggal 2 Agustus tuh di atas sini atau di sini pucuk sini, terus di bawah turun memang. Nah, kalau menurut saya sih santai. Kalau ISSP ini masih oke kok. Masih bisa kekejar lah kalau ISSP. Cenderung naik kalau ISSP Mas Bro. Loh, ini kemana nih? Oh, ini. Kita lihat ISSP. Ini hasil dari perdagangan hari Jumat ya. Sekarang kan hari Minggu. Nah, ini Mas Bro lihat ISSP tebal sekali. Nah, ISSP tebal sekali Mas Bro. Ini bisa jadi sinyal bahwa besok ISSP bakal hijau tinggi. Kenapa Mas Bro? Lihat aja, bandingin aja dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini jomplang sekali. Jomplang sekali. Ini belasan ribu, yang ini cuma ribuan. Jadi istilahnya ini aja ya, yang 14.000 tuh makan, yang di sini tek nih habis. Besok harusnya hijau kalau ISSP Mas Bro. Nah, apalagi besok kemungkinan akan hijau gede IHSG. Wah, tambah lagi nih. Mungkin besok bisa kejemput nih, 7% itu minus ya. Terus kalau kita lihat dari ISSP di sini untuk fundamentalnya, nah ini Mas Bro lihat nih, ROE-nya ya. ROE-nya itu sekarang 6,99%. Tinggi banget kenaikannya Mas Bro, ROE-nya ya. Dari biasanya cuma 0,1, sekarang 6,99. Ini tinggal dikit lagi dari 10%, pasti investor banyak yang seneng masuk. Terus di sini PR-nya 8. Kita coba lihat untuk Toys di sini shareholder-nya itu, wah ini udah tadi guys ya. Oke, dia itu udah minus 4% ya. Berarti di sini ya. Nanti AVG aja kalau udah sampai 64. Untuk Toys ini kan ini digoreng ya Mas Bro ya. Kalau saham-saham yang digoreng-goreng kayak gini, ini kita nggak tahu ya. Lagian dia juga nggak bentuk gelombang sama sekali. Cuman gitu doang, terus turun, gitu doang. Jadi belum ada historinya tuh belum ada untuk Toys. Jadi agak susah untuk diprediksi ya. Kita coba lihat untuk Toys di broker Sumeri ya. Nah, kita lihat hari kemarin di tanggal 27 net. Nah, di sini KK, CC, EP, asing. Asing masuk titik banget ya. YP ini YP asing.
Iseng kali dia ya. Iseng doang. Tapi di sini yang jualan tuh banyak. Kayak kita coba lihat dari pojok aja ya. Pojok sini tanggal Desember 2020. Kita coba lihat di sini dari Desember 2020. Nah, di sini. Nah, di sini Mas Bro. Nah, ini jualan ya. Wah, pada cut loss ini Mas Bro. Pada bus ya. Oke, penjualan kuat ya. Jadi pada cut loss. Tapi kalau di sini Mas Bro lihat ada yang masih nyangkut nih. YP ini nyangkut, CC, PT ini retail pada nyangkut nih di 130 dan 120. Ya kemarin sih nyangkutnya Mas Bro. Di sini mungkin ya, atau di sini gitu ya. Atau di sini. Oh, yang nyangkut sih cuma sedikit nih Mas Bro untuk toys ya. Kalau Mas Bro lihat di sini toys ini nyangkut, yang nyangkut tuh ada nih yang 150 ya, cuman sedikit ya, miliaran juga sih, 150, 126, nggak ada maknya yang nyangkut di atas ya, cuman dikit banget, 286 tuh dikit. Berarti nggak ada yang nyangkut di atas Mas Bro. Mereka itu pada nyangkut di sini doang. Di sini ya, sekitar di sini. Mereka udah pada cut loss di sini. Nggak tahu mereka average down atau cut loss kemarin di sini. Jadi nggak ada yang nyangkut di atas Mas Bro untuk toys. Ya dia itu apa namanya? Kalau udah nggak ada yang nyangkut, kemungkinannya masih akan berpotensi naik lagi Mas Bro untuk toys ini ya. Saya kira toys ini bakal turun. Kayaknya nggak Mas Bro. Kalau nggak ada yang nyangkut itu harusnya akan naik. Akan naik untuk toys. Nice, tunggu aja kalau gitu, cuman minus 5% Ki. Tunggu aja nanti insya Allah akan digoreng lagi. Kalau udah nggak ada yang nyangkut dia cepat naiknya. Kita coba lihat untuk NICL ya. NICL pam mineral. Ya, di sini pam mineral. Nah, ini ARB ya. ARB. Kita lihat untuk NICL. ARB ya. Wow, tebel sekali. Besok mau ARB lagi nih kayaknya. NICL, kita lihat NICL di sini mulai dari IPO tanggal di sini tanggal 13 Juli ya, 13 Juli kita coba lihat di sini Juli 13. Nah, ini pas waktu awal-awal IPO dari NICL. Kita lihat di sini Mas Bro. Wow, ya yang jualan ini ya, PG, PD, S ini ratusan miliar. Terus sini masih ada yang nyangkut, banyak banget yang nyangkut di NICL. Di sini rata-rata mereka nyangkut 170 ya, yang gede-gede ini 170, ada juga di 150 dan 170-an. Mereka nyangkut di 170 di sini Mas Bro untuk NICL ya, pada nyangkut. Mungkin mereka tuh beli di sini terus mulai average down gitu malahan ya, tapi masih terus di bawah turun 170 di daerah sini mereka nyangkut, dan sekarang di sini. Berarti kalau dia lihat NICL ya mungkin sama kayak ini Mas Bro. Ini mungkin AVG-nya 170-an juga ini. Belinya banyak lagi, 60 juta. Nah, ini ARB, besok mau ARB lagi nih. Jadi untuk NICL itu sebenarnya udah bentuk support di 124 ya. Di sini ada pantulan besar sekali, ditahan di sini. Nah, ini besok maunya gimana? Kalau misalnya besok itu dia mantul di sini, mandek lah bahasanya, nggak tembus, kemungkinan akan tak ada mantulan naik untuk NICL. Ya kemungkinan bisa kejemput nih malahan ya. Tapi kalau ini masih tembus ya masih nggak tahu lagi. Kita lihat besok hari Senin NICL gimana. Kalau dia closingnya itu besok di atas 121 ini Mas Bro. Bukan 124 kan closing kemarin. 121 Mas Bro. Yang di garis warna hijau ini, yang open di sini nih. 121. Kita lihat untuk Senin gimana NICL ya. Kalau dia closing di atas 121 ya mungkin masih mantul. Kalau tembus ya nggak tahu tembusnya sampai gimana. Kalau di sini lihat dari PBV-nya itu 9 kali. Dan untuk PBV per share-nya itu cuma 13 perak ya untuk NICL. Di sini juga kuartal kedua udah muncul, net profit-nya laba. Kalau yang kemarin kan rugi. Rugi equity minus karena equity-nya udah positif. Terus ada laba di sini. Cuman yang masalah itu adalah di PBV-nya Mas Bro. PBV dan PER-nya. PER-nya tinggi, PBV-nya tinggi sekali. Ini udah tinggi kalau ini ya. Perusahaannya sih sekarang ada perbaikannya dibanding tahun 2020 yang kita review dulu. Udah oke gitu. Nah, kalau Mas Bro lihat volume penjualan itu masih besar ya. Kalau menurut saya sih kalau bagi yang belum masuk sih ntar dulu masuknya.
tunggu sampai PBV misalnya 4 kali, 3 kali, ya mungkin sekitar di harga 50, 60 rupiah, 70 rupiah seperti itu ya. Kalau di sini masih mahal sekali. Tapi kalau yang Mas Bro yang udah masuk, perhatikan aja support di 121. 121. Kalau dia misalnya masih tembus ya, nanti dulu, jangan average down dulu. Nanti dulu ya. Tunggu sampai support berikutnya di bawah. Tapi kalau ini mantul ya kemungkinan dia akan sideways. Nah, mungkin dia akan kejemput tuh 170-an. Seperti itu ya, balik modal lah bahasanya. Oke, itu NICL. Nice. Terus yang selanjutnya adalah BABP. Banyak banget yang beli BABP. Jadi saham-saham yang seperti ini memang sangat menarik Mas Bro, bagi teman-teman yang pengen dapat untung secara instan. Kalau Mas Bro lihat di sini BABP itu sejak Februari 2021 tuh gocap ya. Cuma langsung digoreng, apalagi yang di sini mulai 21 Mei. Itu kenaikannya gila loh, dari 90 jadi harga 400, naik 4 kali lipat dalam waktu cuman di sini Mei ke Juni, kurang dari 1 bulan Mas Bro, cuman 2 minggu itu naik, bisa naik 4 kali lipat. Apa nggak gila? Terus di sini juga iya, di sini ke sini juga gila kan, seperti itu. Jadi istilahnya menarik sekali kayaknya ya. Wah gila ya, BABP ya. Mungkin teman yang punya Proto ini juga kayak gitu nih, belinya banyak sekali ya, 231. Minusnya untung baru 4%. Berarti dia mungkin aja belinya pas di sini nih Mas Bro. Nah di sekitar sini belinya maybe, atau belinya kemarin ya di sini terus dia dibawa turun, seperti itu juga bisa. Jadi kalau saya Mas Bro, uang sebanyak itu ya, enggak lah kalau main saham gini ya. Oke lah, kemungkinan memang kita itu dapat untung secara cepat, tapi juga kita bisa rugi cepet juga. Untung cepet, ruginya juga cepet. Jadi kalau saya nih, kalau main dana di atas 100 juta, saya tetap seneng main yang safety. Misalnya saham-saham blue chip gitu ya, LQ45, IDX 30 gitu. Jadi yang penting uang kita aman dulu Mas Bro. Kalau main uang segini banyak, ini kan banyak nih ya, 500 juta ya, 300 juta, 500 juta nih totalnya, belinya ratusan juta seperti itu. Milih saham-saham yang aman dulu aja. Yang penting amanin aset dulu. Kalau saya sih, kalau orang lain yang nggak tahu ya, kalau saya amanin aset dulu. Gimana uang modal saya itu nggak hilang, nggak berkurang gitu maksudnya, nggak, kemungkinan hilangnya itu kecil. Baru yang kedua, mikirin keuntungannya. Nah kalau beli saham gorengan ini kan yang dipikirin untungnya dulu, mesti untungnya dulu. Wah ini aja naik segini banyak dalam waktu cuma 3 hari. Nah saya naik nanti bisa naik 30% dalam 3 hari, atau 20% dalam 3 hari. Kan seneng banget ya, cepat sekali. Tapi ARB, bisa ARB. Kalau ARB, wah ngeri banget. Dengan uang sebanyak itu ya, sekali ARB misalnya dia beli 300 juta. Sekali ARB itu 6% dari 300 juta itu berapa udah? 18 juta bro. Dan kalau saham-saham yang udah dipucuk seperti ini, yang saham gocap apalagi kayak BABP, sekali misalnya ARB itu susah kita ngejar. Kadang-kadang baru buka aja, sekuritasnya kita buka, udah ARB ya, baru beberapa menit setelah pasar buka itu udah ARB, nggak sempet buat jual, langsung minus 18 juta. Besok kalau ARB lagi, tambah lagi, jadi 36 juta dalam waktu beberapa menit, minus dari 18 juta ke 36 juta. Besoknya lagi seperti itu. Takutnya kalau seperti itu Mas Bro, banyak kok kasus saham yang ARB beruntun sampai habis ya, banyak. Jadi harus hati-hati ya kalau beli saham yang seperti ini, apalagi dengan nominal dana yang seperti, jangan Mas Bro itu FOMO ya. FOMO itu ada orang yang bagi foto atau screenshot dari portonya. Dia coret-coret tuh jumlah lot yang dia beli atau harganya, dia cuma ngasih persentase doang. Wah gue di BABP udah untung 70%. Ya iya, dia cuma beli 1, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot lah ya, 10 lot. Ya dia tenang aja, dia walaupun bangkrut habis 10 lot, bodo amat kan gitu kan, cuma sedikit uang kecil. Terus kalau misalnya main kecil itu enak, merugi bodo amat, mau untung sampai gede ya sebenarnya nggak nendang, tapi ya buat ngeser-ngeser enak gitu, bagus ya. Nah, terus Mas Bro masuk pakai duit beneran, duit yang segede itu dead ya remuk lah kalau seperti itu Mas Bro. Jadi jangan samain main di saham gorengan dengan duit kecil dan duit besar, beda sekali Mas Bro. Oke, terus yang selanjutnya adalah BCIC.
Oh, BABP terus gimana? Kalau BABP ini sih kayaknya masih mau naik, Mas Bro. Masih mau naik. Kalau di sini minus 5%, harusnya kejemput lah. Dalam waktu dekat kejemput ya. Berarti dia di garis ungu ini. Harganya sekitar ini atau di 462 ya di sini. Harusnya dia akan naik dan nanti kejemput. Kalau ini sih kejemput kalau menurut saya. BABP masih kejemput kok. Ya kalau saya sih kalau udah kejemput ya, misalnya dia minusnya 0 gitu, 0% gitu atau plus sedikit lah, udah jual aja gitu, ganti ke saham yang lain yang lebih tenang. Oke, terus BCIC. BCIC. Saya nggak tahu kayak gini. Blus. Kenapa ini di suspend? Aduh, kita lihat di sini aja BCIC kenapa. BCIC di sini ARB ya, nggak jelas tuh, trending view-nya error kali ya. BCIC di sini udah ARB. BCIC di sini kita lihat BCIC dulu sebentar ya. Sebentar Mas Bro. BCIC itu pairnya minus, waduh minus Mas Bro. Equity-nya berkurang terus ya. Terus untuk net profit-nya walah minusnya itu medeni. Di sini DER-nya di sini bank ya, tapi DER-nya kok kecil sekali. Terus untuk PBV-nya tinggi, minus. Wah, ngeri nih Mas Bro. Gorengan pol ya, pernah gocap nih 1 2 3. Pernah gocap 4 tahun terus digoreng ya, naik lagi gitu. Oke ya, mau balik gocap lagi paling BCIC nih. Nggak kelihatan di trading view, masa begini? Error ini kayaknya. Error. Oke, kita lihat BCIC di sini aja. BCIC. Yes. Ini ya Bang Cetras. Kita lihat untuk shareholder siapa yang menguasai BCIC ini. Nah, ini dia nih. Oke, set. Nah, ini ya. Cetras Japan. Takutnya itu kalau pilot, Bro. Kalau Bandar Goreng nggak ngelihat fundamental. Memang bener Bro, Bandar Goreng itu nggak ngelihat fundamental. Benar sekali, saya setuju itu. Banyak kok saham-saham yang orang minus tapi digoreng sampai tinggi gitu kan. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya perusahaan ini nanti pilot Mas Bro, delisting, duit kita hilang gitu ya. Jadi jangan telan mentah-mentah orang bilang Bandar itu goreng nggak lihat fundamental. Jangan telan mentah-mentah seperti itu Mas Bro. Ya takutnya oke lah, kalau memang digoreng, kalau misalnya masih nyangkut sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sahamnya delisting, udah nggak ada lagi di bursa, duit kita angus Mas Bro. Masih mending gocap kalau angus. Perusahaan yang pilot kan hilang, ya kan? Seperti itu Mas Bro. Hati-hati aja kalau saham-saham seperti itu. Terus selanjutnya adalah bola. Karena terus rugi kan, habis kan, lama-lama bangkrut Mas Bro. Lama-lama ya, contohnya toko aja deh. Kalau terus rugi, barangnya habis, uangnya nggak ada, ya udah tutup toko, jepret. Sama juga perusahaan Bro, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan udah tutup pilot, ya sahamnya angus. Lu mau minta sama siapa? Oke, terus bola. Yang selanjutnya adalah bola. Bola ini juga pom-poman juga ya. Jadi hati-hati pom-poman nih. Jadi, nah ini dia Mas Bro. Oke lah, kalau Mas Bro misalnya beli bola di sini ya, di 295. Dia kan anteng aja tuh bola ya di sini, atau di 160 lah. Dia nggak gerak kemana-mana, atau sini juga nggak gerak lagi kemana-mana. Nah, di sini mulai digoreng tuh. Tanggal 27 Juli ya, waktu itu rame. Bung, naik sampai tinggi ke sini. Nah, di sini tuh mulai dipom-pom. Bandar itu nggak mompom di sini loh Bro. Bandar itu nggak mompom di harga sekitar 290-300. Itu nggak mompom di sini belum pom-pom. Di sini cuma tiba-tiba Bandar naikin tung gitu aja. Nah, terus mereka mulai pom-pom di daerah sini. Wah, diberitain bola bla bla. Terus ada orang yang nyusup ke grup-grup nge-share profitnya jadi bola, ya kan? Gue udah profit nih 70%, 80%, 100% di bola. Mompon ke grup-grup saham gitu. Biar retail pada masuk, plung. Pada masuk di pucuk sini. Nah, jadi hati-hati Mas Bro ya. Kalau beli di sini sih bodo amat, tapi kalau belinya di sini ya nangis darah. Mas Bro, dia itu punya AVG minus 17%, belinya banyak banget ya. 17% berarti ya di sini mungkin Bro. Ini nggak ada AVG-nya tuh.
Oh ini ya, 144. Di sinilah dia beli di daerah sini, nah ARB kan. Wah, beli di pucuk sini ya. Baru dipom-pom gitu ya, di atas gitu ya. Masuk. Kita lihat bola di sini, wah PBV-nya juga udah 9 kali, Bro. Terus untuk net profitnya memang plus. Ini pasti kalau menurut saya ini jual aset. Lihat aja, operasional profitnya minus, net profitnya plus. Berarti dia kemungkinan jual aset. Jual asetnya dia. Apa yang dijual ya nggak tahu, Mas Bro dalamnya aja sendiri. Terus di sini equity juga naik ya. Ini mungkin jual aset, terus bla bla bla. Di sini DER-nya aman juga, EPS-nya naik. Oke. Ini belum kuartal keduanya belum ada. Kita lihat untuk Broksum-nya bola. Nah, ini RFS gua nih ada MG nih, Mas Bro. MG masuk di harga 840 RFS, tapi YPPD ini udah pada jualan retailnya, pada cut loss. Oke, MG masuk, kemungkinan besok masih digocek lagi nih. Tapi kalau menurut saya sih ya gimana ya, udah di sini ya. Kalau duit kecil sih, misalnya duit 2 juta 3 juta no problem main seperti ini, saya sih mau, berani gitu. Kalau di bawah 5 juta lah saya berani, tapi kalau udah 100 juta itu saya nggak berani, Mas. Jujur aja, kalau punya duit segini nih, berarti kan ini tambah ini ya belinya ya, ini tambah ini 150 juta mungkin belinya, 140-an gitu. Saya nggak berani, Mas Bro, kalau pak duit segini nih ya main di saham-saham pucuk seperti itu, nggak berani ya. Mungkin banyak teman-teman yang udah trader yang udah berpengalaman juga mungkin ragu kalau pakai duit segede itu. Tapi kalau yang kecil-kecil sih bisa aja, tek gitu cepet ya. Gimana ya, duit seperti ini harusnya dia dibelikan aja saham-saham dengan fundamental bagus yang masih murah, dan itu banyak sekali di bursa. Masih untuk saat ini masih banyak saham-saham dengan fundamental bagus tapi dengan harga murah ya. Memang gerakannya nggak sekencang saham-saham gorengan, tapi saya yakin lebih tenang, dan kemungkinan profit itu jauh besar sekali. Kemungkinan profit ya bisa dibilang nggak mesti profit, tapi kemungkinan profitnya besar sekali. Beli saham yang fundamental bagus yang lagi murah saat ini banyak, beli di situ aja santai, daripada minus segini banyak ya nggak, 70 juta gitu minusnya. Ya mending kita taruh di saham blue chip, tunggu lama, untungnya 70 juta juga, tapi untung bukan rugi kan gitu kan. Seperti itu. Jadi enak dibaca kalau saham-saham besar. Kalau saham-saham kecil seperti ini agak susah dibaca ya. Arahnya mau kemana itu agak susah, karena terserah bandar kalau saham-saham seperti ini. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.